Itu seharusnya menjadi salah satu bagaimana mengatasi jalur macet. Sehingga jalur itu bukan hanya sampai di situ, Pak. Kenapa stop sekarang? Tanya ke pihak Jakpro. Nah, Bapak interpelasi, Pak. Bentar, Pak. Itu Bapak sebentar, interpelasi Pak. Anies di situ. Justru setiap saat kita dalam rapat dengan pihak Jakpro, dengan pihak terkait, kita pertanyakan itu. Interpelasi, Pak. Diinterpelasi maksud saya. Nanti akan kita interpelasi, Pak, kalau nggak dijalankan. Kenapa kalau tidak direncanakan ada kata batal? Enggak. Loh, tidak ada, Pak. Tidak ada batal, Pak. Enggak, Pak. Di mana batal? Kegiatan untuk mau uji coba ini batal. Berarti kan udah ada perencanaannya. Enggak ada, Pak. Itu Bapak bikin sendiri. Bukan. Bapak bikin sendiri, Bapak analisis sendiri, Bapak salahkan sendiri. Welcome to Total Politik dan selamat datang kembali di Safari 24. Oh, udah lama kita udah lama ya. Nggak berbasa-basi kayak gini udah lama kayaknya. Iya, biasanya ini diskusi 1 jam basa-basi 25 menit. Iya, Bang. iya 25 menit Iya. lagi memuji narasumber secara berlebihan. Abang ini nggak ada yang bisa gantiin abang. Iya. nih. Udah cocok abang jadi ketua umum nih. Ada nggak dengar cerita abang dulu, gitu kan? Kalau Antara dua aja tipe abang-abang ini Bang Ucok. Ada 2 abang-abang yang pernah gua temui sepanjang hidup. dua-duanya Bang Ucok bisa kita Iya. sebutin. Pertama itu tipikal abang dulu. Abang dulu ya. Ini abang dulu nih. Nah, yang mengglorifikasi masa lalu gitu. Itu namanya generasi Abdul. Apa tuh, Abang Bang? dulu. Abang dulu. Ya. Wah, ini bagus juga nih ya. Iya. Abdul. Kalau yang kedua, Heeh. ya kan, coba abang dulu. Nah, itu kan yang hidupnya penuh penyesalan biasanya. Jadi ada Abdul, abang dulu. Nah, coba abang dulu. Jadi 2 jenis abang-abang ini kan. Nah, kita nggak tahu nih abang-abang kita ini, Dit. Iya. Tipe abang yang mana? Iya. Abang dulu atau coba abang dulu. Tapi ini terkait dengan penyesalan politik ini pasti abang-abang ini juga punya cerita-cerita dikit ya. Dia. Tapi udahlah kita bukan ngomongin abang dulu hari ini. Iya, kira-kira kejadian yang abang dulu kemarin nih, Dit. Ya, abang dulu ini abang kemarin persis nih ya. Iya, abang dulu itu abang dulu yang menyelenggarakan Formula E. Iya. Atau dulu abang dulu yang mengawal ini Formula E ini Iya. banyak nih kejanggalan. Iya. Atau kalau misalnya jagoan Formula E jadi presiden, coba abang dulu ikut Formula E. Coba abang dulu ikut mendukung. Jadi ada 2 tuh. Kalau Formula E gagal, kan abang dulu udah bilang, gagal barang ini. Iya. Gitu. Jadi Kalau- Abdul ini tetap relevan ya bang dalam semua circumstances ini ya. Dan bersama Budi Adiputro dan Ari Putra. kita sudah bersama 2 orang senior kita. Iya. Ini abang sekarang, abang now ya, bukan abang dulu. Iya, abang sekarang nih. Abang sekarang gue perkenalkan dulu nih karena jabatan ini terlalu kompleks bang abang-abang ini kan. Nanti salah nomenklatur, nanti salah nggak bisa pendanaan kan. Iya, kadang baju-baju ini ganti tiap hari dia kan. Jadi bingung gitu memperkenalkan sebagai apa. Yang pertama sebelah kanan saya nih senior kita nih. Gue nggak tahu sejak kapan nih mulai gondrong nih kan. Ketika kakak Sleng udah rambutnya cepak, dia malah gondrong Iya, kan. padahal kakak Sleng udah 6 pack sekarang. Ya. Kita perkenalkan sebelah gua Bang Andi Sindulingga, inisiator kolaborasi warga Jakarta. Tepuk tangan. Terima kasih. Bang Ucok. Terima kasih. Nah, banyak juga fans Bang Ucok nih kadang-kadang nih kita lihat nih kan. Oh, emang sengaja bawa pasukan bos. Oke, yang sebelah kanan lagi kita perkenalkan Ri dengan penuh hikmat. Iya, Ini seorang- Sabtu Minggu ini Iya. beliau agak susah mengundangnya. Iya. Karena urus Tuhan bos. Urus Tuhan. Kalau Senin sampai Jumat urus rakyat. Urus Nah rakyat. itu aja. 2 itu aja tuh. Nah. Habdu minanas dan habdu minallah. Gitu. Iya. Sangat Islami ya Bang. Iya. Ada Bang Bang Pandapatan Sinaga. anggota DPRD DKI Jakarta Jakarta. PD Perjuangan. Halo Bang. Terima kasih, selamat sore, halo, sehat selalu. Nah, ini Mantap nih kalau ini. 2 orang Batak berkumpul Iya, ini. Ada yang biasanya kita bukan panda yang ini biasanya. Iya, ada Panda panda. yang gondrong Iya. biasanya. Ini juga gondrong. Oke, Ri, ini menarik Ri karena kita baru saja 1 hari Bang Ucok dan Bang Panda menyelenggarakan Formula E yang rame sekali sejak masih ide, eksekusi secara politik, secara finansial, secara teknis gitu ya. Sampai akhirnya kemarin sudah terlaksana gitu ya. Ini kita akan mulai edisi membahas Formula E ini dari mana gitu, Ri? Gua rasa kita mulai dari yang nggak datang dulu, Dit. Mm-mm. Ya kan, kita mulai dari Bang Panda dulu kali Iya. ya, karena beliau nggak datang. Apa alasannya nggak datang di acara
Prestisius Ini kan itu. Prestisius, acara silaturahim politik terbesar tahun ini saya Iya. lihat. Dan termahal. Ada 3 ketua partai gitu kan. Bang Ucok, Iya kan? karena kalau kulihat berita Bang, 60% itu isinya berita silaturahmi politik Bang. Iya, AHY ketemu ini. Coba ya kan? lihat Caimin siapa yang di ketemu sebelah ini. Presiden Jokowi. Presiden, Ya, apa gitu-gitu makna tuh. presiden bersama Mbak Puan. Nah, Iya, gitu-gitu iya. Bang barang ini Bang. Ya, Nah. saya juga sampai nggak tahu balap ini balap apaan gitu. Bang Panda coba dulu. ya, Kenapa anggota DPRD yang pada akhirnya menyetujui digelontorkannya sekian ratus M gitu ya Iya. untuk ini Nggak datang. memilih untuk tidak mengawasi secara langsung di Ya, lapangan. nggak mungkin karena nggak mampu beli tiket dong, Iya. gitu kan? Dan nggak mungkin nggak ada yang ngasih tiket ke abang dong. Iya. Kasih dulu bang. Ya, Bang. Oke, terima kasih. Saya tidak datang menghadiri Formula E karena saya pikir masih ada ada kegiatan yang lebih hebat daripada kegiatan Formula E-nya. Tapi kegiatan saya kemarin itu benar-benar saya memang nggak ada niat untuk menghadiri atau datang ke Formula E-nya. Karena bagi saya Formula E itu merupakan salah satu pemborosan uang rakyat. Itu bagi saya sejak awal, sejak mulai proses sampai pembangunan itu saya katakan saya akan mengawasi kegiatan Formula E ini. Kalau ada uang rakyat yang digunakan saya akan ikut mengawasi dan meminta pertanggungjawabannya. Itu. Jadi kalau misalnya dalam area pertemuan kita ini merupakan karena kegiatan total politik dikait-kaitkan dengan politik, bagi saya kegiatan ini adalah tidak untuk politiknya, tapi saya pengen melihat dan mengawasi penggunaan uang rakyat terhadap Formula E-nya, sehingga nggak mau saya hadir. Karena kalau saya hadir nanti saya ikut menikmati pemborosan uang rakyat tersebut. Nah, terus bagaimana abang harus mengatakan tokoh-tokoh politik yang hadir di acara itu, termasuk presiden dan Mbak Puan Maharani gitu misalnya, yang satu partai sama abang nih. Kasih dulu. Itu kan? Maksudnya, itu Kan gimana? Kan saya dulu. Saya kan nggak mau kaitkan, karena seperti yang saya katakan, saya nggak mau kegiatan tersebut dikaitkan dengan politik. Ya. Seperti dari awal, saya sebagai anggota Dewan, saya anggota DPRD DKI yang mengawasi penggunaan uang rakyat. Bagaimana persoalan-persoalan akhirnya sampai terjadi yang kemarin. Salah satu yang saya lihat dari kacamata pemikiran saya, yang selalu pada saat kita rapat dengan pihak terkait manfaat dan daripada Formula E ini terjadi adalah bagaimana meningkatkan perekonomian Jakarta. Bagaimana kita mendatangkan pariwisata dari luar negeri untuk memperkenalkan Indonesia. Hal tersebut selama yang saya pelajari terhadap Formula ini nggak ada yang saya lihat untuk yang didengung-dengungkannya itu. Jadi kalau itu ada misalnya gerakan-gerakan politik, itu nggak kelas saya. Karena saya kan hanya anggota DPRD Provinsi DKI yang hanya mengawasi uang rakyat. Ya. Kalau soal mainan politik terhadap kegiatan itu, saya nggak sampai ke sana ranah pemikiran saya. Oke bang, tapi ini pertanyaan publik yang paling sederhana. Seindah yang dibayangkan dan seindah yang dijanjikan nggak? Kalau abang lihat dari jauh nih, abang ini kemarin dari pakai helikopter view nih. Kalau kata Bang Ucok nih, kalau pemain itu langsung di tengah-tengah lapangan, jadi view-nya itu pendek dan fokus gitu. Kalau abang ini kan nggak hadir, jadi bisa melihat dari jarak yang lebih jauh gitu. Ya. Nah, seindah dan sehebat yang dijanjikan dan dibayangkan sama publik nggak bang? Kalau menurut abang? Ya, saya keindahannya itu keindahan yang sebenarnya nggak saya lihat, karena seperti yang saya katakan, saya dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan itu saya lihat. Jadi kalau misalnya menghabiskan uang yang begitu besar menunjukkan keindahan Jakarta, masih banyak yang lebih indah di Jakarta ini. Masih bisa keindahan yang mau kita tonjolkan untuk pariwisata. Tapi kalau misalnya itu yang dikatakan menjadi keindahan yang bisa mendorong peningkatan pariwisata datang ke Jakarta, ini enggak ada saya lihat. Karena sejak awal rencana Formula E enggak seperti itu. Ya kan? Benar enggak? Ya, tapi kenapa Jangan abang dipindah-pindah bohong kita. bang? Kan artinya juga Formula E yang tadinya rencananya kan di tengah kota Iya. gitu. Iya. Ya kan? Tapi kan ini juga maunya pemerintah pusat kan. Kalau katanya Pak Anies apa Digusur. Digusur, Ya, ya? tapi dijawab sama Bukan, itu staf kan- Susmensesnek bukan digusur tapi digeser gitu. Bukan begitu, bukan pergeserannya. Berarti proses perencanaan awalnya yang tidak matang. Nah. Kan proses dan izin-izinnya yang tidak benar-benar dilaksanakan dengan yang maksimal seperti yang dikatakan. Kan ini kan
kegiatan ini sebenarnya prosesnya ini kan mendadak. Kalau kita mau belajar dari awal. Kan bukannya sebelum pandemi ini udah masuk. Ya sebelum pandemik. Justru itu saya bilang mendadak kegiatannya. Sehingga kan perencanaan kegiatannya kan bukan di Ancol. Artinya kan yang namanya yang saya tahu, yang saya pernah pelajari bahwa yang namanya Formula E itu harus di pusat kota. Yang bisa mendatangkan pariwisata untuk datang menikmati kota Jakarta melalui hotel-hotel di sekitaran kegiatannya. Ini kan tidak ada seperti itu yang kita lihat. Dan mungkin ya kalau nggak salah tiketnya pun jangan-jangan nanti yang internal dari Pemdanya atau BUMD-BUMD-nya yang borong tiketnya. Ah masa sih bang? Ya kita nggak tahu. Kan sold out bang. Ini Tapi kan asumsi. saya bisa menduga dong. Iya kan katanya sold out barang ini. Asumsi abang dari sold out itu apa bang? Ya enggak lah. Jadi Bang Ucok tahu aja dari tadi. itu. Jadi kalau misalnya tadi kan kebetulan talk show kita ini adalah percikan politik. Kalau untuk kerana politiknya saya mungkin akan membatasi diri saya. Yeah. Tapi kalau saya dikatakan tentang pengawasan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh Pemda, APBD, saya akan awasi dan akan saya lihat setelah ini. Oke. Itu bang ya. Berarti proses interpelasi yang kemarin tuh akan tetap berlanjut atau udah selesai bang? Kan belum selesai soal persoalan interpelasi. Kan interpelasi itu kan lagi diskors saja. Tapi masih dilanjutkan walaupun eventnya udah selesai. Ya akan dilanjutkan dong, kan belum ada keputusannya tentang interpelasi. Jadi intinya bang, intinya seindah yang dibayangkan apa enggak? Udah gitu. Saya nggak melihat keindahan apa-apa di sana, karena saya nggak ada di sana. Iya. Bahkan abang ini membayangkan aja enggak indah enggak bos. Membayangkan indah aja enggak beliau. Iya. Oke. Bang Ucok lah. Langsung ke Bang Coba Ucok. kasih dulu barang Iya. ini bang. Kasih dulu bang tanggapannya. Iya, satu yang pertama biar sama nih. Pak Pandapotan 2018 19 sebelum pemilu masih anggota DPR ya? Masih. Berarti ikut memutuskan Formula E. Kita nggak pernah memutuskan Formula E. Enggak pernah. Enggak. Jadi waktu pembahasan Formula E Jadi kalau itu, tidak disahkan oleh DPRD, itu dasar apa itu uang itu bisa diberikan komitmen fee kepada Formula E? justru itu yang mau kita apakan. Jadi proses untuk di waktu pembahasan di APBD perubahan ada prosesnya itu diusulkan untuk Formula E. Di Formula E itu ada diusulkan anggaran. Tapi sebelum keputusan tentang APBD kan udah ada pengeluaran yang dilakukan. Enggak, sekarang saya tanya gini, biar maksudnya biar mudah. Formula E ini itu diputuskan pemerintah daerah dengan DPRD enggak? Event ini. Eventnya waktu maksudnya Iya, periode yang lalu waktu kalau Pak Gilbert kan baru masuk sekarang. ya. Kalau Pak Panda dari kemarin kan sudah Oh enggak. DPR. Jadi gini, Formula E itu dibahas bukan di 2018. 2019. 2019. Iya. Waktu dia pembahasan APBD perubahan. Jadi anggota DPR DPR yang yang sekarang lama. sudah ada. DPRD yang baru sudah ada. DPR yang baru sudah ada. Iya. Diputuskan nggak? APBD perubahan. Diputuskan nggak? Jadi dia usulkan mereka waktu pembahasan di Diputuskan APBD. nggak sama DPR maksud saya Pak? Biar kita jalannya ini enak nih. Maksud saya ingin mengatakan bahwa Formula E ini kehendak bersama, idenya dari pemerintah daerah, kemudian disahkan oleh DPRD. Oke, tapi pada saat prosesnya enggak gini. Bentar lu, biar kita sama. Ini kita sisir dulu satu-satu nih bang ya. Boleh. Jadi saya ingin mau masukkan mengatakan begini. Masuk aja bang kalau yang mau masuk ya. Bahwa Formula E ini itu kehendak bersama, ya datangnya dari pemerintah DKI. Nah karena itu diputuskan juga. Karena itu atas dasar itulah kan harusnya 2020. Tapi kan pandemi. Tapi dieksekusi sudah dibayar sebelum pandemi. Nih. Nah kemudian ketika pandemi ditunda, kan di sini liarnya ini. Di sini liarnya. Sebelumnya nggak liar Pak. Jadi kalau mau misalnya kita kembali ke topik ini, politiknya itu lebih kental. Di sini politiknya kental. Nah saya tidak mempermasalahkan politik itu kental atau tidak. Karena itu wajar. Karena Anies sebagai gubernur yang notabene di underline banyak orang itu sebagai salah satu kandidat untuk calon presiden. Jadi menurut saya itu dia pasti akan masuk pada wilayah itu. Itu dulu Pak, maksud saya satu kita kita potret saya Edi. Terus kemudian bahwa ini kehendak bersama. Nah kemudian menjadi lebih tebal politiknya.
Saya Pak nggak ngerti Formula E karena ini barang baru kan. Tidak seperti Formula One. Saya kira kita pun nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti kita di sini. Tapi kita tahu bahwa ada kegiatan hajatan diputuskan oleh pemerintah dan DPRD. Baru kita tahu ada Formula E. Yang kita tahu termasuk saya pada waktu itu adalah ini bukan soal ekonomi, tapi soal keterlibatan Jakarta dalam kampanye green energy. Ikut serta mengurangi gas emisi dan seterusnya memproyeksi masa depan. Narasi ekonomi itu keluar ketika pandemi. Itu Narasi ekonomi itu gimana Bang? Maksudnya dampak ekonomi yang dapat atau pemborosannya? Awalnya tidak berbicara dampak ekonomi. Awalnya bicara soal pembangunan berkelanjutan, green energy, dan setelahnya industri mobil listrik ke depan untuk mengurangi gas emisi. Itu awalnya. Nah kemudian ketika pandemi, itu ditambah bumbu bahwa kegiatan ini juga bermanfaat untuk recovery ekonomi. Khususnya setelah dianggap sukses Mandalika. Oke, saya sepakat. Sebentar. Bapak sepakat? Alhamdulillah. Bukan saya sepakat soal keinginan. Tapi saya nggak gini. Yang kedua Pak, maksudnya biar saya ini kan yang kedua. Kalau Pak Pandapotan konsisten, saya bagus Pak ya sebagai anggota DPR menyelamatkan uang rakyat. Itu bagus sekali. Dan kalau anggota DPR kita kayak Pandapotan kayak gini, beres ini negeri ini Pak. Misalnya, benar misalnya budget-budget yang tidak penting buat anggota DPR. Itu direm juga Pak. Jangan yang untuk Bapak orang diam terus, kemudian yang untuk Pemprov DKI, yang dianggap untuk Pemprov DKI, dipersiapkan menyelamatkan uang rakyat. Kalau saya buka ini Pak, mulai dari baju anggota dewan, tunjangan ini dan tunjangan itu di tahun yang lalu, itu termasuk PSI sendiri nggak mengomentari. Nih, yang kedua Pak, itu di ini Pak ya, ini kita harus tahu menurut saya penting. 5,8 kilometer Pak dari Pulau Mas ke Kelapa Gading itu dibangun 6 triliun lebih. Dan itu sampai hari ini saya yakin Pak Pandapotan tahu, itu setiap bulan dikeluarkan pemerintah daerah operasionalnya Pak, rugi Pak. Itu uang rakyat Pak itu. Saya tidak pernah lihat Pak Pandapotan dan kawan-kawan bicara ada uang rakyat membangun sesuatu yang tidak punya manfaat untuk masyarakat. Nah saya kepingin Pak Pandapotan untuk memotret juga itu. Supaya tidak double standar. Supaya tidak double standar. Ketika kita bicara uang rakyat, kita bedah semua Pak. Saya pun misalnya sebagai pendukung Anies Baswedan, saya bedah juga dia Pak. Ketika ini salah, tapi jangan double standar. Kenapa? Karena publik itu kita sajikan bukan nutrisi yang menggemukkan energi berpikirnya. Nah itu yang maksud saya ini kita kan bicara ini Pak. Kita ini tokoh-tokoh lah dengan segala kelasnya. Nah karena itu ini disajikan oleh media, nanti ditulis. Masyarakat di luar sana itu hanya membaca apa yang tertulis. Dan atas dasar itu otaknya bekerja. Salah yang dia baca, salah dia mengambil konklusi, dia bicarakan lagi Pak di warung-warung kopi. Itu artinya kita telah memberikan energi negatif terhadap publik. Itu maksud saya Pak. Sorry. Maksudnya yang LRT. Oh iya. Oke. Tanya kepada Anies atau pasukannya, kita dorong itu kalau untuk LRT yang Kelapa Gading sampai yang namanya Rawan tidak sampai di situ persoalannya. Itu seharusnya menjadi salah satu bagaimana mengatasi jalur macet sehingga jalur itu bukan hanya sampai di situ Pak. Kenapa stop sekarang? Tanya ke pihak Jakpro. Nah, Bapak interpelasi Pak, bentar Pak. Itu Bapak interpelasi Anies di situ. Justru setiap saat kita dalam rapat dengan pihak Jakpro, dengan pihak terkait kita pertanyakan itu. Interpelasi Pak, diinterpelasi maksudnya. Nanti akan kita interpelasi Pak kalau nggak dijalankan. Jadi tapi karena itu merupakan bagian dari konstruksi yang akan dijalankan. Tapi tertahan di kondisi pemerintahan sekarang. Jangan salah Pak, itu sampai sekarang itu mulai dari yang namanya Anies, mulai saya yang namanya anggota DPRD, saya sejak di Komisi D selalu saya pertanyakan persoalan itu. Tidak ada manfaat itu saya setuju. Karena nggak ada yang menggunakan itu kalau hanya sampai di situ. Tapi kalau itu dibangun untuk mengatasi macet sebagai rencana induk transportasi, itu bukan sampai situ Pak, sampai Manggarai, sampai ini. Sehingga terintegrasi ke semua
jalur. Jadi kalau Bapak katakan itu, enggak sebentar Pak. Bapak jangan maksud saya, jangan langsung menjustifikasi itu pemborosan uang rakyat. Karena pembangunannya itu memang berkesinambungan, tapi tidak dilanjutkan. Itu Pak. Oke, kembali ke Formula E tadi Bang. Enggak, Bang Ucok, coba kita masuk ke Formula E yang paling baru aja. Kita lihat apa namanya dari hasil dari penyelenggaraan kemarin gitu. Apa yang Bang Ucok bisa katakan gitu kepada publik Bang? Ini kita fokus dulu. Saya di sana ya dan mengikuti itu dan itu oke. Dan oke yang saya katakan itu kita boleh periksa konten pemberitaan media massa. Dari mulai media-media yang saya katakan punya integritas cukup baik itu, yang bahkan media-media yang saya katakan cukup kritis terhadap Anies, itu kan kita bisa lacak itu. Tapi itu tone-nya positif. Bahwa ini adalah hajatan dari Jakarta untuk Indonesia dan apresiasi masyarakat tinggi. Dan itu saya cuma baca dari media, dari Malang datang dari mana-mana Pak, dari daerah. Kemarin di hari yang kemarin PHRI bisa dicek di salah satu online itu merilis bahwa di seputaran utara hotel-hotel meningkat okupansinya. Mereka lagi mencatat berapa angkanya. Itu berapa angkanya? Belum ada angka pastinya ya, tapi kan sama kayak Mandalika, kan tidak pada hari itu juga. Kalau klaim-klaim sebelum acara aja sudah ada klaim dari pejabat-pejabat, kan banyak sekali. Bahkan ada pejabat yang bilang bahwa Mandalika itu belum mulai aja udah untung 500 miliar. Yang sampai sekarang nggak bisa dibuktikan itu. Jadi maksud saya begini, kita pakai data aja. Misalnya kayak dari PHRI tadi. Kalau hotel ya kita bicara PHRI. Jadi kalau kita mau melihat tunjangannya terhadap PDRB, nanti kita lihat yang berkompeten untuk melihat itu. Misalnya BPS nanti akan melakukan data sehingga kita tahu pada rentang waktu ini ada sumbangan Formula E di sini. Sehingga kita nggak menduga-duga. Nah itu dari dampak secara ekonomi. Nah, dari dampak dari euforia, yang menurut saya itu kemarin kita bisa lihat saya sendiri, saya beli tiket di yang terbaik. Ya, tapi saya lebih suka yang di sirkuit festival tuh karena banyak manusia dan endingnya, finally-nya kan di situ tuh pemberian penghargaannya. Itu anak-anak itu sampai udah selesai nggak pulang karena ada band macam-macam. Dia tidak meninggalkan Ancol. Bahwa apa yang dibuat uang rakyat tadi itu juga, uang rakyat tadi itu nggak sepenuhnya harus kembali. Nah, itu tuh nggak uang rakyat yang dikeluarkan untuk kegembiraan masyarakat. Menurut saya itu juga penting sama kalau kita tanya berapa banyak uang rakyat yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur yang juga nggak kembali uang itu. Jadi jangan dipahami bahwa uang itu harus kembali. Dan ini belum selesai. Saya mau melihatkan Pak Pandopo. Tadi kalau pakai analogi sana, ini belum selesai. Tahun besok masih ada. Dan tahun besok kalau itu benar seperti konsep itu mau dibikin night race. Dan menurut saya itu akan luar biasa night race dengan lampu-lampu segala macam. Itu pasti menjadi orang yang punya daya imajinasi, itu pasti menjadi tontonan yang lebih menarik. Tidak panas seperti kemarin. Dan saya berharap Formula E ini harus dilaksanakan tahun depan. Dan Pak Anies kan selesai Oktober. Udah ambil alih sama pemerintah pusat. Tapi laksanakan. PJ Gubernur ini ya? Atau PJ Gubernur. Jangan korbankan ya program hanya karena kita lekatkan ini agenda pribadi orang. Nanti semua kita akan begini Pak. Saya akan bilang nanti. Saya akan bilang, tapi saya nggak mau bilang begitu. Tapi orang akan bilang. Inilah kalau udah setiap ini jagoan politisasi ya. Jagoan. Nah, kalau ada politisasi. Jadi ini Pak Andi. Pak Andi. Ini dengar dulu Pak Andi. Dulu Bang, kasih lagi dulu. Enggak, maksud saya mau cut dulu. Saya kan sejak awal kita kan proses yang Bapak katakan tadi tentang bagaimana yang udah direncanakan. Setiap yang udah direncanakan bisa ditunda kalau ada persoalan-persoalannya. Dari awal kita udah persoalkan masalah pelaksanaan rencana pembangunan Formula. Ya. Dari mana semua angka-angka kita dulu seperti yang Bapak katakan sebelum pandemik, sebelum prosesnya. Proses untuk mau mengeluarkan duit Rp1 itu Pak, ada proses di kalau udah mengeluarkan duit APBD. Itu yang selalu kita pertanyakan. Makanya interpelasi itu kemarin kita kaitkan hanya mempertanyakan itu. Ya. Terus yang kedua, kita mau melihat situasi negara kita. Ngapain hal seperti ini dilanjutkan
sementara di negara-negara lain nggak dilanjutkan, harus kita keluarkan, harus kita bayar sesuatu yang tidak harus kita bayar pada saat itu. Itu yang kita persoalkan. Jadi Anda mau ngasih gestur bahwa kemungkinan besar tahun depan tidak akan dilanjutkan dengan aspek-aspek ini menurut Abang? Kalau dari saya, sejak setelah kejadian ini saya akan pertanyakan, akan saya audit proyek pembangunannya dan pelaksanaan kegiatannya. Ada yang nggak menggunakan uang rakyat? Saya akan bagian daripada pelaksanaan tugas saya nanti untuk mempertanyakan itu. Oke, sebelum ke Bang Adi Pray, Bang Ucok coba dulu Bang. Jadi Abang melihat ada gestur aroma smell fishy bahwa tahun depan ini karena Pak Andi sudah selesai, barang ini akan dismantle gitu Bang. Saya nggak bisa memproyeksi kalau itu. Saya hanya bisa berharap dilanjutkan. Saya nggak mungkin ngomong gitu, tapi ya gitu kan. Dilanjutkan dan seperti konsepnya itu night race. Dan ini penting menurut saya. Coba lihat tuh anak-anak muda kemarin yang lebih hadir-hadir itu. Bukan kalangan Abdul tadi itu, yang cara berpikirnya itu. Abdul itu saya ini ya abang-abang dulu. Saya ini menjelang abang di antara itu. Jadi masih bisa dapat di atas, masih bisa dapat di bawah. Bang, enggak, langsung aja. Abang tadi kayaknya gesturnya mau kasih kata gitu. Bahwa tahun depan ini kayaknya karena memang dendam dengan Pak Anies atau mungkin ingin mendelegitimasi mercusuar proyeknya Pak Anies ini akan di. Iya kan. Abang Bacanya dari mana? Bacanya kalau kita memang mau hancur-hancuran ya begitu. Itu namanya. Ada nggak arah ke sana menurut Abang? Potensi ada, tapi saya belum berani menyimpulkan. Kenapa? Potensi itu ada. Saya melihat bagaimana tekanan politik itu ya terhadap program ini. Itu tekanan politiknya luar biasa. Hal-hal yang sebenarnya sederhana. Yang bisa dilakukan kalau tidak bisa di Monas ya di Gelora Bung Karno seperti gagasan awal itu hal-hal yang sederhana tapi menjadi rumit, menjadi sangat rumit sehingga harus bersembunyi di balik asetnya Pemprov DKI. Jadi Ancol itu memberikan pesan bahwa itu adalah aset Pemprov DKI di mana tidak bisa pemerintah pusat intervensi di situ. Berarti di luar itu semua bisa intervensi. Nah ini kan maksudnya pesan ya. Ini kan pesan ini belum tentu fakta yang sebenarnya, tapi dia memberikan pesan begitu. Nah, dia memberikan pesan begitu kepada orang dan kalau kita lihat pemberitaan-pemberitaan, nah judul kita hari ini saja itu memberikan makna secara implisit bahwa teman-teman Total Politik menangkap realitas itu. Walaupun bentuknya lebih halus temanya. Iya, kalau kita lebih kasar kita jadi pendukung Anies Baswedan juga Pak. Atau anak buah Bang Panda Potan. Oke, sebelum ke Bang Panda kita sapa dulu Al Mukarram ya kan. Ini perwakilan dari kalau kita udah dikuasai Sumatera Utara di sini Bang Andi, Jawa Timur ini harus bisa. Ini ada perwakilan Jawa Timur. Iya kan. Kasih dulu. Silakan senior. Barang ini. Gimana nih senior melihat hajatan politik ini nih? Hadir nggak kemarin senior di sini nih? Iya. Kalau kami hadir kemarin. Iya, kemarin kami hadir. Tapi sampai depan. Iya. Terima kasih Mas Bro Budi dan Bro Ari, Bang Ucok, Bang Pondapotan dan teman-teman. Mohon maaf agak sedikit telat ya. Saya mau to the point aja. Saya kan selama ini selalu memposisikan pakai teori, menggunakan teori ini, menjaga jarak sebenarnya. Biasanya kalau melihat sesuatu terlampau dekat, kayak handphone gitu, nggak kelihatan seutuhnya. Ya, sudah bisa menebak apa yang ada. Tapi kalau melihat terlampau jauh juga nggak kelihatan apa yang terjadi. Saya mau di tengah aja sebenarnya melihat persoalan Formula E itu. Pertama, sejak awal memang Formula E itu lebih kentara nuansa politiknya ketimbang sport gitu ataupun balapan. Ya. Kenapa nuansa politisnya? Kan banyak politik. Misalnya dulu Formula E ini kan disetujui antara gubernur dengan DPRD. Itu politik. Proses politik yang nggak gampang. Pak Anies yang tidak punya partai, tidak terafiliasi dengan kelompok kepentingan partai politik, tapi disetujui oleh semua partai politik saat itu politik. Butuh lobby dan negosiasi. Tapi kemudian ada dua partai politik alasan pandemi menolak di tengah perjalanan. Karena asumsi-asumsi APBD itu sebaiknya digunakan untuk persoalan-persoalan pandemi. Itu juga politik. Kenapa kemudian misalnya PDIP dan PSI itu tiba-tiba dia harus memutar balik di tengah perjalanan, di tengah situasi di mana semua partai politik telah sah menyepakati persoalan itu juga politik.
Bahwa dugaan-dugaan misalnya ini adalah proyek mercusuarnya Pak Anies sebagai jalan panjang menuju 2024, itu juga politik. Bahwa misalnya ada yang menyebut bahwa Formula E itu adalah untuk menutupi semua janji politik Pak Anies yang belum maksimal misalnya, itu juga politik. Tapi juga ketika ada yang mengatakan bahwa Formula E ini adalah sebagai bentuk bahwa Pak Anies itu bukan gubernur kata-kata, itu juga politik. Artinya Pak Anies ingin tunjukkan kepada orang bahwa ada klaim politik, kerja politik yang sudah dilakukan oleh Pak Anies di DKI Jakarta, tentu setelah JIS, tentu setelah Formula E. Kan itu yang terjadi. Pak Anies akan bilang ke semua orang bahwa Jakarta sudah bisa setara dengan kota-kota internasional yang lainnya. Dan tidak lagi misalnya Pak Anies itu di underestimate sebagai gubernur yang selalu diasumsikan sebagai manis di permukaan gitu ya. Hanya statement-statementnya indah. Tapi Pak Anies ingin bilang ada dua legitimasi politik lah minimal yang kemudian bisa dia sounding, bisa dipamerkan kepada publik bahwa Pak Anies sudah bisa bekerja untuk Jakarta. Terlepas begitu banyak footnote yang dilakukan gitu ya. Misalnya soal banjir tidak maksimal, tentang DP 0 rumah, DP 0 rupiah rumah juga itu ada PR. Ataupun ketika ada pertanyaan tentang OKOC programnya di mana, itu persoalan lain. Tapi Formula E ini seakan-akan menutup semua ruang perdebatan-perdebatan dan kritik-kritik terhadap Pak Anies sebelumnya. Kan itu yang terjadi, Mbak. Makanya tidak heran kalau perdebatan tentang misalnya seberapa banyak hotel berbintang di Indonesia itu di booking, itu nggak ada yang bicara. Hanya Bang Ucok tadi yang bicara. Nanti akan kita cek dulu. PHRI. Iya. Saya kutip PHRI. Itu PHRI, anggaplah. Dari PHRI ke Bang Ucok dan saya akan kutip balik. Ini mutawatir, jelas gitu riwayatnya. Tidak ada yang bicara begitu. Atau misalnya bicara tentang bagaimana UMKM dilibatkan, kan sedikit bicara. Orang lebih banyak bicara tentang Formula E ini dibuat seperti simsalabim, ada kambing di situ kan begitu. Kemudian dianggap merugikan APBD dan semacamnya. Kemudian dianaktirikan misalnya oleh pemerintah karena di situ tidak ada sponsor. Tidak ada menteri yang hilir mudik selfie, mempromosikan pariwisata, ataupun angkat bendera gitu, yang suka wajahnya kita lihat, yang penampakan di mana-mana itu tidak ada di situ. Jadi wajar kalau kemudian ini adalah nuansa politiknya. Ataupun orang misalnya bicara tentang siapa pembalap favorit di Formula E, kan kita nggak bicara. Beda dengan mandat. Itu olahraga soalnya. Kenapa? Itu olahraga, bukan politik kan. Betul. Betul. Kalau event MotoGP, event olahraga, kita bisa hafal semua ini Itu pembalap-pembalap. dia. Makanya saya bilang Formula E ini sebenarnya di Jakarta menjadi Formula P. Apa tuh? Formula E menjadi formula politik. Karena apa yang terjadi teman-teman? Ini sudah nggak ngomong lagi tahapan-tahapan, ada kambing yang dibawa di situ misalnya. Sudah nggak bicara lagi. Tapi orang sudah mulai bergeser nih, bicara foto-foto. Pak Anies dengan AHY, Pak Anies dengan Mbak Puan selfie, di sebelahnya nggak diajak foto, kan begitu Pak. Iya. Itu yang kemudian, kenapa saya selalu yakin bahwa Formula E ini cukup kentara nuansa politiknya, ketimbang orang misalnya sangat ingin tahu apa dampaknya terhadap green energy di Indonesia. Oke. Bang Adi. Terhadap dampaknya terhadap Jakarta, kan begitu sebenarnya. Oke, gue mau nunjukin beberapa ini ya materi-materi untuk kita bahas di sini. Dari Twitter kita jaring suara-suara publik. Salah satunya kita lihat ini Kurawa misalnya ya, Rudi Valinka. Nanti di Bang Ucok bisa tanggapi dan Bang Panda juga bisa tanggapi. Gue sudah bilang kan penonton lokal Formula E itu, lu tolong jangan sibuk dengan ini, tenang aja. Tugas lu adalah meng-scroll ini. Gue udah bilang kan penonton lokal Formula E itu mayoritas kader parpol semua yang notabene dibayarin sama bos-bosnya hanya untuk bargaining politik. Sekali lagi ini pengakuan loh dari Nasdem sudah, Demokrat sudah. Yang masih nunggu statement PKS. Nah SPG udah. Nah ini nggak perlu ke bawah dikit. Nah ini dia ada berita AHY boyong Demokrat Jakarta nonton bareng Formula E. Ini juga terjadi di partai-partai lain gitu ya. Bang Adi lo ada komen nggak sebelum ke Bang Panda, nanti Bang Ucok tanggapin. Ini lebih, kalau kesimpulan dari tweet ini, mobilisasi politiknya lebih ketara dibanding rakyat tadi yang tadi kalau Bang Ucok tadi katakan gitu di sirkuit di festival sirkuit tadi. Bang Adi. Kalau soal itu saya 4000% setuju bahwa Kasih mic dulu Bang. kenapa? Kasih lu tempel Ya, barang ini ya. Kalau soal itu saya 4000% setuju. Memang lebih kentara nuansa politiknya. Saya harus tegaskan ini karena orang sudah tidak bisa lagi apakah ada insentif yang diuntungkan oleh Jakarta. Udah selesai urusannya. Orang udah nggak bicara itu. Orang bicara tentang
Ini soal gengsi politik loh. Ini soal gengsi politik. Kalau Formula E ini sepi, tentu mempermalukan Anies. Makanya di situ yang mengemuka ada borong-memborong tiket. Sahroni borong tiket, Zita Anjani borong tiket, iya, Bang Ucok juga borong tiket, Demokrat. Emang kenapa kalau borong? Saya kalau mampu, saya borong semuanya. Cuman problemnya baru tiket bola yang kita bisa borong, Pak. Yang kelas pojok situ. Enggak ada persoalan. Kan yang terpenting ini Formula E ini selesai, terselenggara, dapat apresiasi, udah. Bagi pihak-pihak yang selama ini misalkan meragukan bahwa Formula E ini menguntungkan, tinggal diaudit. Bahwa misalnya Formula E nanti ini dianggap merugikan APBD, KPK sudah masuk, tinggal tunggu. Bahwa misalnya nanti Formula E ini akan memberikan insentif politik kepada Anies, tinggal tunggu. Meski padahal kita bisa membaca, Formula E ini kan adalah proyek yang ada di Menara Gading. Enggak semua orang ngerti Formula E. Ya paling kita-kita aja sehari 2 hari sebelum nonton baca-baca tuh. Ada 22 pembalap dari 11 tim. Baru dibaca, diapalin satu-satu. Susahnya setengah mati, Pak. Juaranya siapa lo tahu nggak? Apa? Lupa saya. Kalau di lapangan kemarin saya ngerti. Sebelum kita melihat ini gelaran sebagai sebuah balapan. Tapi prinsipnya apa? Yang terjadi nyinyir-nyinyiran. Misalnya PKS memang nggak berikan statement. Tapi Pak Dhani Alisera begini, sudah nggak nyumbang datang, apa nggak malu? Itu komentar PKS kan? Kita Jadi tahu siapa kita tahu siapa yang dimaksud gitu loh, Pak. Siapa? Ya istana lah. Kan datang Pak Presiden. Ya, tapi kan nggak nyumbang. Tapi nggak nyumbang, Bos. Maksudnya Kata Presiden nyumbang loh, kita ikut membantu kan. BUMN yang nggak nyumbang, Pak. Imigrasi, BUMN yang apa. nggak sponsorin. Kenapa datang? Kan begitu yang Betul terjadi. juga. Jadi yang terjadi sekarang nyinyir-nyinyiran. Atau nih yang terbaru nih. Oke, tahun depan Formula E. Ya. Tapi ikuti itu. Mobil SMK kan listrik juga tuh. Harus ikut balapan juga, Pak. Jadi Formula E menjadi Formula SMK. Kan kita itu kan nyinyiran-nyinyiran yang baru. Itu yang saya sebut sebagai betapa nuansa politiknya Formula E itu menjadi arang perang-perangan, cebong dan kampret jadinya. Ini soal legacy, soal gengsi dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya substansi. Jadi Bang Ucok mau bilang 65% hotel di bintang 4, bintang 5 itu terpenuhi. Itu orang sudah tak peduli. Atau Bang Pondopotan bilang Itu pun politik jadinya ya. Betul. Bang Pondopotan misalnya ingin bilang bahwa Formula ini berpotensi merugikan APBD, orang sudah tak peduli, Bang. Sudah tak peduli. Ini kuat-kuatan siapa yang nyinyir. Iya kan? Misalnya Nafas siapa paling panjang, Bang ya? Betul. Sekarang yang dicari malah giring PSI itu. Di mana kau? Kambingnya di mana? Tadi bawah. Kan itu yang terjadi sekarang. Perdebatan-perdebatan itulah yang kemudian membuat kunyahan-kunyahan Formula E itu menjadi sangat politis. Ya enggak? Bang Panda coba kasih lu bareng ini, Panda. Udah gitu aja ya. Iya. Udah pandai. Bang Panda Haji coba. Giring dicariin sama Adi Praitno, Haji Giring. Bang Panda coba kasih dulu. Kasih mic dulu, kasih mic kalau lo mau komen, kasih mic. Apa tadi? Lo kasih klarifikasi dikit. Enggak, Bos. Nah, Ya bukan saya yang nanya, lihat aja tuh di IG, lihat saja tuh di Twitter. ya. Yang paling banyak dicari orang adalah Ketua Umum PSI itu. Haji Giring yang ini ya? menghentikan mimpinya jadi presiden. Haji Giring ya. Bang Panda coba kasih dulu. Ini komentar-komentar publik dan 4.000% tadi Adi Prais setuju. Ya, kalau mobilisasi politik ini. Kalau komentar publik kan bisa-bisa aja, seperti yang saya katakan. Ini kan kalau bagi saya seperti yang setiap kegiatan apalagi yang sudah sifatnya internasional, udah membumi, prosesnya juga kan harus membumi. Perencanaan juga udah matang. Bisa kita lihat, makanya saya katakan, ini Formula E dipaksakan supaya terjadi, supaya ada kegiatan ini. Kalau kita mau lihat sirkuit yang udah begitu mewahnya, begitu gagahnya, katanya tidak ada tes uji cobanya, langsung kegiatannya, ya kan? Jadi artinya aku nggak lari ke politiknya seperti yang selalu saya katakan. Setiap kami rapat kerja, terhadap instansi terkait bagaimana manfaat dan mudarat daripada Formula E ini. Oh, nanti akan mendatangkan pariwisata internasional karena ada grup penonton Formula E ini yang sudah biasa datang di mana Formula E dilaksanakan. Faktanya opo? Siapa yang teko? Kata orang Jawa. Sopo. Siapa yang teko? Sopo, Bang? Yang datang nggak ada itu penonton-penonton asing yang selalu didengung-dengungkan yang akan menumbuhkan memperkenalkan Indonesia ke mata dunia. Siapa penontonnya, Bang? Siapa penontonnya? Sopo yang Siapa, Itu Bang? makanya penontonnya. Ya aku semua nanya abang ya. orang-orang. Abang tanya balik kita. Ya, Kita itu tanya yang saya abang. bilang makanya teman-teman wartawan makanya yang abang tanya, nanya. Oh, yang iya, lebih makanya abang tahu. nanya. Karena beliau nggak Ada yang datang, Mas. bertanya. Itu. Sopo. Jadi maksud saya
kan yang selalu didengung-dengungkan akan datangkan pariwisata yang begitu besar tuh ya. Makanya informasi yang saya dapat, kalau yang namanya Formula E itu harus dilaksanakan di pusat kota, yang di sekitarnya ada hotel-hotel, yang nantinya penonton yang datang ke sana menonton dari hotel-hotelnya. Akhirnya yang dikatakan Bapak ini PHR itu naik. Tapi kalau saya lihat yang datang yang mungkin yang diborong, yang mungkin yang PHR-nya sampai 100% Pak, hotel yang di sekitaran itu aja, Ancol. Kalau untuk di sekitar Jakarta yang kita mau bawa Jakarta ini sebagai tempat pariwisata akibat Formula, nggak ada yang saya lihat di sana. Itu aja. Oke, Bang Ucok, gimana Formula P ini kata di Rider ini? Ya kan? Termasuk mobilisasi P Ya, ini. termasuk yang diomongin Bang Panda tadi juga politik gitu. Iya benar. Jadi gini ya, saya nggak tahu. Bagi saya MotoGP di Mandalika juga nggak ada olahraganya itu. Gimana tuh Bang? Yang ada Rara di situ. Iya benar. Kalau Hujan, kita mau jujur, trace semua itu, kita audit lagi, kita bikin konten analisis terhadap isi pemberitaan media massa. Setelah dimulai acara dan setelah itu yang populer pertama sebelum Rara adalah Marquez jatuh masuk ke rumah sakit tidak dapat BPJS. Orang nggak cerita racing. Yang kedua pawang hujan, itu fakta. Coba tanya siapa yang juara. Bagaimana itu? Nggak ada, orang nggak peduli lagi. Orang taunya apa? Orang itu tadi kalau kita mau di Twitter tuh Rara, Roro, Rara macam. Nah itu juga terjadi di Formula E. Panggil pawang hujan nggak kata Saroni, nggak gua pawangnya katanya macam-macam. Yang ya, memang publik kita lagi begini. Kenapa? Dia nggak tahu technically. Sama dengan Pak Pandapotan. Pak Pandapotan kan tidak tahu technically apakah sirkuit arena itu perlu di test drive atau tidak. Atau dari awal Federasi Otomotif Internasional itu cukup membimbing dari awal, kemudian mereka memberikan license tanpa perlu test drive. Kan mereka yang tahu dong. Saya nggak berani masuk pada hal-hal yang teknis begitu, karena itu domain dari FAO dan FIO. Tapi kan mereka rencanakan sebelumnya. Nggak ada Pak. Direncanakan nggak ada, Pak. Tidak ada. Kalau Bapak lihat. Direncanakan Pak. Kenapa kalau tidak direncanakan ada kata batal? Enggak. Tidak ada Pak. Tidak ada batal Pak. Enggak Pak. Dibilang kok Gimana batal? kegiatan untuk mau uji coba ini batal. Berarti kan udah ada perencanaannya. Nggak ada Pak. Itu Bapak bikin sendiri. Bukan. Bapak bikin Pak. sendiri, Bapak analisis sendiri, Bapak salahkan sendiri. Enggak. Mungkin Bapak Gitu perlu loh. tanya dulu sama orang Enggak, Jakpro deh. Pak. Sama orang Jakpro pelaksananya. Bapak Kalau bagi kita, sama kita ditanyakan dia rencanakan. Beban kita Pak kepada banyak orang. Saya pastikan Bapak bisa browsing. Tidak ada rencana test drive. Kalau Bapak datang pagi-pagi Bapak lihat E-News atau RCTI live Pak. Itu mereka pagi jam 9 sudah race Pak. Gitu. Mereka pagi dari jam 9. Race-nya itu jam 3 Pak. Itu cuma 1 jam. Itu yang saya bilang bahwa saya Pak tidak mungkin ngomong sesuatu yang saya tidak paham. Karena buat saya diam lebih baik daripada ngomong sesuatu yang kita tidak paham. Itu. Oke. Gimana deh? Jadi itu ya memang Oke. berarti memang ini ya Iya. beda pandangan nih soal Iya. teknis nih. Kita Betul. masuk ke teknis tadi kalau Iya.